Oke, selamat berjumpa lagi bro. Kali ini kita akan belajar tentang session. Oke, saya akan buka. Untuk memulai session itu adalah dengan session start. Nah, start session start. Ini saya simpan dulu. Saya beri nama index.php. Oke. Session. Nah, session itu gunanya untuk apa, bro? Oke, saya ingin tunjukkan. Session itu digunakan adalah untuk menyimpan informasi dalam sebuah variabel yang dapat digunakan antar halaman. Session ini tidak tersimpan pada komputer user atau pada browser, tetapi session ini tersimpan pada server. Di saat kita bekerja dengan suatu aplikasi, ada kalanya kita itu ingin menyimpan sementara proses, misalkan proses untuk edit, proses untuk update, ataupun kita ingin menyimpan log atau aktivitas. Bagaimana caranya itu? Salah satu cara adalah dengan session, dengan bantuan session. Session ini tidak tersimpan pada browser client, tapi tersimpan pada server. Oke, kita akan mencoba bro untuk memulai session. Session dimulai dengan session start. Oke, ini saya beri informasi. Session digunakan untuk menyimpan variabel beserta nilai dan nilainya pada suatu website antar halaman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, session tersimpan pada sisi server. Nah, session bisa dimanfaatkan untuk log aktivitas pengguna. Nah, ini dia. Oke. Salah satu manfaat lagi session itu adalah session bisa digunakan untuk informasi login. Nah, itu ini yang sering kita pakai, bro. Nah, oke, ini yang sering kita pakai. Oke, kita akan memulai. Ini saya samakan. Session cara memulainya seperti itu. Nah, kemudian untuk mengeset session, ya, kita bisa mengeset suatu session, misalkan seperti ini, session. Nah, kemudian saya beri nama sessionnya, namanya adalah Budiono. Nah, oke, session namanya Budiono. Terus ini saya beri suatu link menuju ke halaman lain. Nah, saya beri link ke halaman lain, misalkan href, misalkan ini. Saya cek session.php. Nah, ini halaman lain. Nah, oke, ini nanti setelah diklik session ini, nanti sesinya akan tetap tersimpan apa tidak, kita cek, bro. Nah, ini cek session. Nah, checklist. Ini saya kasih nama PHP. Saya kasih nama cek session .php. Nah, tiap halaman untuk memulai session, jangan lupa bro, session start. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang saya ingin informasikan, kita itu menyimpan session ini, mengeset sesi itu seperti ini, bro. Session nama Budiono. Kalau ingin memanggil seperti ini, echo session nama. Nah, ini saya akan informasikan bahwa kita ngesetnya session nama itu di halaman indeks. Saat kita buka ke halaman lain, ke halaman check session ini, maka bisa ndak check session ini menampilkan session yang namanya value session yang namanya adalah nama. Oke, kita coba, bro. Localhost. Nah, ini halaman lain. Ini tanpa kita sadari kita sudah mengset session itu namanya adalah Budiono tadi. Saya coba halaman lain, buka, klik. Nah, ini Budiono tersimpan kan. Nah, check session.
Nah, sekarang ini kan kita mengecek session, namanya adalah Budiono. Sekarang selain itu saya ingin tampilkan echo session nama. Nah, session nama, nah, ini dikasih BR. Tujuannya tahu BR untuk apa, bro? Nah, oke, sekarang kita coba jalankan. Klik. Nah, ini kan Budiono, sessionnya namanya Budiono. Saya masuk ke halaman lain, ya tetap Budiono. Nah, karena session itu bisa bekerja antar halaman. Syarat untuk bisa memulai penggunaan session adalah setiap halaman ada tulisannya session start. Oke. Nah, session start. Nah, setelah session start ini, nah, oke, itu tentang session, bro. Kita sudah bisa mengenai session. Oke. Sekarang kita akan menuju ke yang namanya adalah cookies, bro. Cookies. Sudahkah kalian siap, bro? Cookies, oke. Oke, sebelum saya ingin melanjutkan ke cookies, saya ingin melakukan suatu menghapus semua session. Gimana caranya menghapus semua session? Misalkan saya ingin hapus. Untuk menghapus itu gini, bro, unset session. Nah, ini berarti artinya dia akan menghapus semua session, semua variabel session dan nilainya, bro. Unset session. Kemudian ini misalkan unset session. Nah, ini misalkan nama, berarti menghapus session yang namanya adalah nama. Kalau ingin menghapus semua session, itu bagaimana? Semua variabel session dan value-nya, yaitu gini, session unset. Ini untuk menghapus semua variabel dan nilai. Kalau ini unset, ini untuk menghapus session nama saja. Kalau ingin menghentikan session, bagaimana, bro? Menghentikan itu menghapus semua session dan sudah tidak menggunakan sebelum perintah menggunakan diaktifkan, yaitu session destroy. Nah, ini dia, bro. Ini untuk menghentikan session, ya. Oke. Ini adalah oke, ini mengenai session. Oke. Sekarang saya ingin lanjut ke cookies, bro. Cookies, saya ingin menginformasikan tentang cookies. Nah, cookies itu, bro, dia itu bedanya dengan session apa? Cookies itu tersimpan pada komputer klien atau pada browser. Untuk mengeset cookies, kita seperti ini formatnya. Set cookie, ya, set cookie kurung buka. Nama cookienya apa? Nama variabel cookienya. Nah, variabelnya misalkan kita beri nama, misalkan nama. Nama. Kemudian value itu adalah nilainya, misalkan Budiono. Nah, Budiono. Setelah itu, untuk batas waktunya sampai kapan? Nah, caranya mengeset batasannya ini, time, ya, ditambah dengan misalkan adalah satu 1000 itu 1 detik, bro. 1000 itu 1 detik. Ya, 1000 itu 1 detik. Misalkan kalau 1 hari berapa, kita hitung. Kalau 1 hari itu kita cara menghitungnya pakai Excel misalkan. 1 detik itu 1000 nilainya. Oke, kita akan coba. Oke, ini saya akan dulu, kita coba hitung. Misalkan echo 1000 kali 60 kali 24.
kita cek 60 kali 24. Coba kita cek dulu berapa ini bro. 1440. Oke, kalau satu hari 8 dibagi 24 sama dengan 3600. Kemudian dibagi 60 dibagi 60. Kita cek dulu. 1. Oke. 1 detik itu 1 nilainya bro. 1 detik itu 1. Berarti kalau kita ingin nanti usia dari cookie itu adalah 2 menit, maka kita buat 2 kali 60. Nah gini, berarti ini nanti 120. Ini berarti artinya 2 menit. 1 detik itu 1 nilainya. Kalau 2 detik 2. Kalau 2 menit itu 2 kali 60, yaitu 120, misalkan 2 menit. Atau kita buat 30 detik. Nah maka nanti ya ini 30. 1 menit 60. Nah, nih, oke. Misalkan usianya 1 menit, koma. Kemudian di sini dikasih gini. Nah, oke, sudah. Ini adalah set cookie. Ini artinya apa? Variabel nama itu dengan value Budiono itu hanya bertahan selama 60 detik atau selama 1 menit gitu. Nanti setelah 1 menit sudah hilang ini. Itu perbedaannya cookie itu seperti itu. Sekarang misalkan saya ingin ngeset cookie. Cookie itu waktunya 1 menit. Nah ini cara menampilkan bagaimana bro. Nah, cara menampilkan adalah gini, string cookie. Nah di sini tulisi nama. Nah ini kita cek dulu. Oh ini string cookie nama set cookie. Nah, echo cookie nama. Oke, cek dulu. Nah, Budiono nama, cookie nama Budiono. Nah ini ya bro ya. Oke, cookie-nya nama yaitu Budiono. Oke, itu mengenai cookie. Oke, cookie sudah kita pelajari. Sekarang kita akan belajar untuk mengupload. Oke, untuk mengupload sebuah file bro. Untuk mengupload sebuah file, yang pertama kita harus buat form. Buat apa bro? Form. Saya buat form. Kemudian actionnya saya klik misalkan simpan atau upload .php ya. Saya ingin mengupload sebuah gambar. Metodenya itu adalah post. Kemudian jangan lupa kalau kita mengupload gambar kita harus tambahkan ini variabel ends type, kemudian multipart garis miring form data. Nah, terus setelah itu ini tutup dengan form bro, disimpan. Kemudian di sini adalah file. Misalkan kita milih input, type-nya adalah file. Nah, kemudian name-nya sama dengan foto misalkan ya bro ya, foto. Kemudian di sini kita tambahkan input, type, submit, value sama dengan
upload. Nah, ini nanti artinya kita mau menuju ke upload PHP, metodenya post harus ini. And type ini artinya bahwa kita harus mengupload data gambar, itu harus ada itu and step-nya itu ya bro ya. Nah, itu seperti itu. Sekarang selanjutnya dalam mengupload sebuah file bro, kita nanti harus punya beberapa prosedur yang harus dijalankan. Ini adalah form untuk upload. Sekarang kita buat untuk kode untuk menangkapnya atau menerimanya. Yang pertama adalah saya beri nama upload.php sesuai dengan tadi upload.php. Nah, setelah itu di sini tahapan-tahapan yang harus saya lakukan itu adalah saya menentukan direktori untuk upload. Nah, upload nanti direktorinya di mana? Ya, misalkan saya buat direktori yaitu target directory. Nah, target directory. Misalkan saya letakkan pada image. Nah, pada direktori image saya harus siapkan direktori image pada sum. Direktori image di sum di htdoc di sini ada direktori namanya image. Nah, disinilah nanti gambar nanti akan masuk bro. Nah, di situ rencana di situ. Oke, yang pertama itu menentukan direktori upload. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan adalah nama filenya nanti apa bro. Nah, nama filenya nanti file. Nama filenya, nama file ini kita set yaitu target file. Nah, itu untuk mengetahui nama file itu adalah gini bro, string files, kemudian di sini tadi namanya foto, kemudian di sini adalah name. Nah, name seperti ini. Itu yang pertama. Yang ketiga, kita harus menentukan sumber atau temporary file, yaitu temporary file. Temporary file itu di sini target file ini ada penambahan gini bro, target directory ditambah dengan itu tadi. Nah, ini target directory ditambah dengan alamatnya itu. Oke, temporary file ini berarti tmp file. tmp file. tmp file itu bisa diperoleh dengan sama dengan ini, string. Nah, ini seperti ini. Kemudian di sini name-nya ini diganti menjadi tmp name. Nah, tmp name, foto tmp name. Nah, ini adalah temporary. Kemudian untuk mengupload itu caranya sebelum diupload kita harus melakukan suatu melakukan ini move upload. Nah, ini move upload dari string file name dari tmp file ke target file. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nanti kita bisa menampilkannya itu dalam bentuk seperti ini, echo img src sama dengan string target file. Nah, kemudian width kita batasi lebarnya misalkan 200 px. Oke, sekarang kita coba klik localhost. Nah, choose file,
Kita pilih filenya, misalkan adalah ini pictures, filenya misalkan ini. Nah, kalau sudah upload, nah ini hasilnya. Oke, ini maka akan masuk ke image. Nah ini ke image sini bro. Nah oke ya itu saja untuk kali ini. Terima kasih bro, selamat mencoba.